Petani teh terkejut mengira hantu, terungkap tangisan menyentuh dari wanita di kebun teh. Di kaki bukit yang menawan ini, Joko, seorang petani teh sederhana, menjalani harinya dengan penuh kedamaian. Setiap pagi, sinar mentari menyinari kebun teh rimbun, menari-nari di antara daun-daun hijau cerah yang terhampar luas. Aroma segar daun teh melayang di udara, menciptakan suasana harmonis yang menyegarkan jiwa. Namun, malam itu, saat Joko menyiram tanaman dengan irigasi sederhana, keheningan di sekelilingnya terganggu oleh suara lembut, tangisan yang menggetarkan hati. Dengan jantung berdegup kencang, rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Ia mengenal suara ini. Itu bukan suara hantu seperti yang terbayang dalam pikirannya, namun lebih mirip seorang wanita yang sedang kesepian. Rasa kepenasaran menggelora. Tanpa berpikir panjang, Joko melangkah mengikuti arah suara itu menuju sepetak kebun yang belum dipetik. Di sana, ia menemukan Siti, seorang wanita muda dengan mata berkaca-kaca, duduk di antara tanaman teh yang hijau subur. Ia baru saja kembali ke desa setelah kehilangan suaminya di kota besar, korban dari ketidakadilan ekonomi. Melihat kesedihan yang menyelubungi wajah Siti, membuat dada Joko sesak. Teriakan miris penuh kepedihan itu menjadi pengingat akan betapa kejamnya kehidupan. Sejak hari itu, hati Joko tergerak untuk membantu. Ia mulai membagikan hasil panen dari kebun teh kepada Siti. Joko menyajikan bukan hanya makanan, tetapi perhatian dan dukungan yang sangat dibutuhkan wanita itu. Pelan-pelan, ceruka sisa kesedihan di wajahnya mulai memudar saat senyuman hangat Joko menggantikan kepedihan. Namun, seiring kedekatan mereka semakin erat, bisik-bisik dan gosip mulai menguar di kalangan tetangga. Beberapa mulai beranggapan bahwa Joko lebih memilih Siti ketimbang keluarga. Rasa ketidakpuasan menyebar dengan cepat, seolah angin malam yang kencang. Joko tersudut, merenungkan loyalitasnya pada keluarganya dan rasa tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar. Ini bukan tentang cinta, tapi tentang membantu seseorang yang kehilangan segalanya. Joko berusaha menjelaskan pada keluarganya, namun kata-katanya hanya menjadi bisikan di tengah badai kecurigaan. Dilema ini membakar semakin dalam saat tiap malam ia harus memilih antara tetap di sisi Siti atau kembali kepada keluarga yang mulai merasa terabaikan. Belum sempat ia menyelesaikan pikiran itu, krisis melanda. Saat keadaan menjadi lebih sulit untuk Siti, Joko tersadar bahwa suara-suara tetangga membawa dampak besar. Mereka perlu memperjuangkan hak mereka, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Siti yang dianggap terpinggirkan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dengan kebun teh sebagai saksi bisu, Joko dan Siti berusaha melawan prasangka sosial yang mengakar. Dapatkah Joko menyelamatkan bukan hanya hubungan dengan keluarganya, tapi juga melawan semua stigma yang menghalangi Siti? Dalam kilasan pikiran, semuanya bergulir, membangkitkan harapan baru dalam setiap tawa kecil yang hangat di antara mereka. Namun, saat malam datang dan bunyi jangkrik mereda, harapan tak bisa menghapus ketidakpastian yang menggantung di udara. Nasib Joko dan Siti masih di ujung tanduk, menunggu momen keberanian selanjutnya untuk menentukan arah jalan hidup mereka. Hari-hari berlalu dan bulan berganti, tetapi ketegangan di desa tak kunjung surut. Joko merasa terjepit antara cinta dan tanggung jawab. Setiap tatapan sinis dari tetangganya seakan menembusnya, menuntut penjelasan yang tak bisa ia berikan. Siti, yang sebelumnya diam-diam berduka, kini telah menjadi rembulan yang menyinari gelap malamnya. Namun, sinar itu juga mengundang badai di antara warga desa. Suatu malam, saat angin segar menerpa wajah mereka, Joko dan Siti duduk di andar pohon teh besar, menikmati secangkir teh hangat. Wajah Siti bersinar, seolah beban di hatinya mulai terangkat oleh dukungan yang diberikan Joko. Namun, Joko tahu bahwa di luar sana, desas-desus tak kunjung reda. Siti, suara Joko penuh perhatian,
Aku tidak ingin kau merasa terbebani oleh semua ini. Mereka berbicara. Terkadang aku merasa seolah-olah aku sudah melakukan kesalahan. Mata Siti melebar, mencerminkan kekhawatiran yang sama. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin mendapatkan kembali kehidupanku. Dan aku ingin membantumu, jawab Joko tegas. Tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita membawa lebih banyak masalah untuk kita. Namun, saat pikirannya berputar, ketidakpastian kembali mendera. Joko merasakan sedikit rasa takut di dalamnya, seolah dunia di sekitar mulai runtuh. Dalam keraguan itu, terlintas gambaran wajah keluarganya, terutama anak-anaknya, yang terus menunggu kepulangannya setiap malam. Disambut sinar pagi, Siti tampak lebih bersemangat. Di kebun teh, ia memetik dengan ceria, seolah suara burung dan desiran daun-daun membuatnya lupa akan duka. Joko tersenyum melihatnya, tetapi hatinya terbagi. Setiap senyuman menggugah kerinduan terhadap keluarganya yang menunggu, tanpa tahu beban berat yang dipikulnya. Hari-hari berlalu, dan saat Joko melakukan pengantaran hasil kebun ke pasar, dia berpapasan dengan beberapa orang tetangga. Suara bisik-bisik mulai meninggi. Dia lebih memilih Siti ketimbang keluarganya, ujar salah satu lelaki, suaranya penuh cemoohan. Dengar-dengar, dia sudah melupakan anak-anaknya. Joko merasa panas meradang di wajahnya. Setiap kata mereka seperti jarum yang menusuk hatinya. Ia berusaha menahan emosi, tetapi air mata menyeruak saat menyadari semua yang tidak adil ini. Dia tidak mau mengkhianati keluarganya, tetapi bagaimana ia bisa meninggalkan Siti di tengah kepedihan? Di tengah kebingungan itu, sebuah ide muncul dalam pikiran Joko. Mengapa tidak memperjuangkan hak mereka bersama? Jika semua orang bisa mengetahui perjuangan Siti, mungkin mereka akan lebih memahami pilihannya. Malam itu, dia mengundang beberapa petani untuk membahas keadaan Siti. Kita tidak boleh membiarkan prasangka menguasai kita. Kita harus bersatu, bukan hanya untuk Siti, tetapi untuk semua orang yang terpinggirkan. Malam itu, semangat Joko menggelora. Dengan hati berapi-api, ia berbicara tentang keadilan dan solidaritas, menyalakan harapan di hati para petani. Mereka bersatu, namun apakah cukup untuk melawan prasangka yang mengakar kuat dan kebencian di desa? Saat bulan bersinar terang di langit, harapan dan ketakutan bertarung dalam diri Joko. Dia tahu momen keberanian yang ia tunggu sudah dekat. Bagaimanakah usaha mereka di hari-hari mendatang? Akankah perjuangan ini membuahkan hasil atau justru akan memperburuk keadaan? Pikiran itu membawa Joko terjaga dalam kegelapan malam. Hari esok akan menjadi penentu. Menghadapi ketidakpastian, ia kembali melihat Siti yang terlelap di sampingnya dan merasakan bahwa hidup tidak mengizinkannya untuk mundur lagi. Joko terbangun pagi itu dengan rasa berdebar yang tak biasa. Pagi sebelumnya hampir sama, tetapi kali ini terasa lebih mendesak. Ia menatap Siti yang masih terlelap, wajahnya damai, penuh harapan akan hari yang cerah. Namun, beban di pundaknya semakin berat, rasa tanggung jawab kepada keluarganya dan rasa cinta kepada Siti saling beradu. Ketika matahari merangkak naik, sinar lembut menembus dedaunan pohon teh, menari di atas wajah mereka. Siti terbangun dan tersenyum, tetapi senyumnya kali ini menjadi knalpot bagi keraguan Joko. "Apa yang akan kita lakukan hari ini?" tanyanya ceria. "Banyak yang harus kita bicarakan," Joko menjawab, berusaha menata kata-katanya di dalam pikiran. Siti layak mendapatkan penjelasan, namun ada juga hal-hal yang tak bisa ia ungkapkan sepenuhnya. Bagaimana kalau kita ajak beberapa petani lainnya ke kebun? Kita perlu memberi semangat satu sama lain. Siti mengangguk, semangatnya tercermin dalam tatapannya. Mereka menuju kebun untuk bertemu dengan beberapa petani lain. Di antara deretan pohon teh yang hijau, Joko merasakan kehangatan komunitas, namun ketakutannya tak kunjung sirna. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, sekelompok warga desa melintas. Mereka membisikkan sesuatu, tatapan mereka seakan menyisir setiap gerak Joko. Lihat, Joko sudah mulai berani, sudah melupakan tanggung jawabnya. Suara itu kembali samar-samar mengganggu pikirannya. Desas-desus tentang dirinya merebak bagaikan api di rumput kering. Ia tahu bahwa semakin ia berusaha melawan stigma ini, semakin kuat pula angin badai yang menghadang.
Namun, Joko tak ingin mundur. Siti, mari kita lakukan ini. Kita bisa berdiri bersama dan melawan apa yang tidak adil, ucapnya tegas, berusaha menyalakan api semangat di hati Siti dan para petani. Perbincangan mereka dipenuhi dengan semangat kolektif. Joko bercerita tentang perjuangan Siti. Para petani mendengarkan dengan seksama, tergerak oleh kesedihan dan harapan. Namun, di antara mereka masih ada suara skeptis. Tapi, jika kau berjuang untuknya, bagaimana dengan keluargamu? Tanya seorang petani lain. Joko terdiam. Perasaan berdosa menyergapnya. Memikirkan anak-anaknya membuat hatinya bergetar. Tapi ia harus mengambil langkah ini, demi Siti, demi keadilan yang ia percayai. Aku akan melakukan ini untuk keluarga juga. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bukan? Siti memegang tangan Joko, seakan memberikan dukungan yang tak berbatas. Kita tidak sendirian, Joko. Selama kita bersama, kita bisa melawan ini. Ketegangan mulai terasa lenyap di dalam dirinya. Ketika Joko melihat sekeliling, ia menemukan harapan dalam tatapan-tatapan penuh semangat dari para petani. Persetujuan mengisi udara, momen kejujuran yang menyentuh semua hati. Namun, saat mereka merencanakan langkah selanjutnya, malam menutup hari dengan kabut. Rasa khawatir kembali menggelayuti Joko. Jika ada yang mengetahui rencana mereka, apakah mereka akan kembali dikecam? Sifat manusia seringkali tak terduga. Di tengah kebisingan rencana, sebuah bisikan dingin menyelinap. Apa yang akan terjadi jika semua ini gagal? Jika harapan kita sirna, apakah Siti akan kehilangan segalanya? Kejutan itu datang ketika mereka semua sepakat untuk berdemo di tengah desa, menuntut hak dan keadilan untuk Siti. Joko menyadari bahwa langkah ini mungkin sangat berisiko, tetapi sesuatu tentang keputusan itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ini adalah saatnya. Perjuangan ini akan menjadi ujian bagi semua. Apakah komunitas akan mendukung mereka, atau justru semakin mengucilkan mereka? Joko menatap Siti, matanya berbinar dan penuh harapan. Hari itu akan menentukan masa depan mereka. Kemenangan atau kehampaan, semua akan terungkap di hadapan warga desa. Besok adalah hari penting kan? Joko bertanya pada Siti, menunggu jawaban. Dan saat Siti mengangguk, Joko tersenyum, merasakan bahwa momen kebenaran telah tiba. Bagaimana kalau pada saat itu, harapan ternyata tak sejalan dengan kenyataan? Ketegangan menyelimuti pagi yang beranjak. Joko merasa hawa dingin menerpa kulitnya ketika ia melangkah keluar, bersiap tempo hari yang lebih penting dari sekedar aktivitas sehari-hari. Dia tahu semua mata akan tertuju padanya saat dia dan Siti memimpin langkah menuju kebun. Situ berjalan di sampingnya. Senyumnya kini tak sekedar membawa kedamaian, tetapi juga keberanian. Serangkaian perasaan mengguncang hatinya. Cinta dan rasa tanggung jawab bergelut dalam benaknya. Joko memandang Siti, menyadari bahwa inilah saat di mana mereka akan berdiri teguh melawan segala prejudis. Hari itu akan menentukan masa depan mereka. Kemenangan atau kehampaan, semua akan terungkap di hadapan warga desa. Besok adalah hari penting kan? Joko bertanya pada Siti, menunggu jawaban. Dan saat Siti mengangguk, Joko tersenyum, merasakan bahwa momen kebenaran telah tiba. Bagaimana kalau pada saat itu, harapan ternyata tak sejalan dengan kenyataan? Ketegangan menyelimuti pagi yang beranjak. Joko merasa hawa dingin menerpa kulitnya ketika ia melangkah keluar, bersiap tempo hari yang lebih penting dari sekedar aktivitas sehari-hari. Dia tahu semua mata akan tertuju padanya saat dia dan Siti memimpin langkah menuju kebun. Siti berjalan di sampingnya. Senyumnya kini tak sekedar membawa kedamaian, tetapi juga keberanian. Serangkaian perasaan mengguncang hatinya. Cinta dan rasa tanggung jawab bergelut dalam benaknya. Joko memandang Siti, menyadari bahwa inilah saat di mana mereka akan berdiri teguh melawan segala prejudis. Mereka tiba di lapangan terbuka. Irama kehidupan desa mulai terdengar. Suara burung berkicau bersaing dengan bisikan angin. Para petani lain sudah mulai berkumpul, wajah mereka penuh keraguan dan harapan. Joko merasakan energi berubah. Napas setiap orang tampak terikat dengan harapan baru. Ini adalah kesempatan kita, Joko berbicara. Suaranya tegas namun bergetar.
Hanya jika kita bersatu, kita bisa menuntut keadilan untuk Siti. Kita tidak sendiri, kita adalah satu komunitas. Terlihat mereka mulai berbisik, mendiskusikan, memproyeksikan harapan yang sama ke dalam hati masing-masing. Namun, dari kerumunan tergema suara skeptis. Tapi bagaimana jika kita ditolak? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika kita diusir? Ada nada cemas yang mengundang keraguan. Joko menatap wajah-wajah di depan, menemukan ketakutan terbayang di mata mereka. Tak ada yang perlu kita takutkan jika kita bersama, teriaknya semangat, berusaha menyalakan api keteguhan di dalam darah mereka. Selama keadilan adalah tujuan kita, kita akan menemukan cara untuk mencapainya. Saat itu, Siti mengambil alih. Kita tidak hanya berjuang untuk saya, tetapi untuk setiap petani yang pernah merasa tidak berdaya. Ini tentang memperjuangkan hak kita sebagai manusia. Suara lembutnya berubah menjadi sorak semangat yang tak terduga. Momen itu menjadi titik balik. Joko bisa merasakan gelombang keinginan untuk berdiri bersatu di antara semua petani. Semangat keberanian itu menyebar bagaikan obor di malam kelam. Ada harapan, sebuah kekuatan baru tak hanya untuk dirinya atau Siti, tetapi untuk semuanya. Namun, di balik sorak-sorai itu, sedikit bayangan ketakutan tak bisa diabaikan. Saat merencanakan lokasi demonstrasi di tengah desa, Joko teringat bahwa bukan semua orang di desa akan berbagi keyakinan mereka. Ada satu kelompok yang sudah tidak sabar menanti untuk berkata tidak, dan itu membuat hatinya berdebar. Malam sebelumnya, sebuah mimpinya menghantui. Dia melihat kerumunan marah, teriakan penuh kebencian, dan wajah-wajah yang terbelah antara rasa benci dan kecewa. Mimpi itu terus memanggilnya, menyisipkan keraguan di dalam kepalanya. Apakah semua ini akan gagal jika semuanya tidak berjalan seperti yang kita bayangkan? Setetes keringat menetes di pelipisnya saat ia berbicara kepada Siti malam itu. Siti, kau tidak merasa tertekan tentang semua ini, bukan? Siti dengan tenang menjawab, Joko, apapun yang terjadi, kita harus percaya pada satu sama lain. Apapun hasilnya, berapapun tantangan yang akan datang, kita harus siap menghadapi semuanya. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kata-katanya menggema dalam hati Joko. Benar, tak ada pilihan selain bergerak maju. 1 minggu lalu, mereka berdua adalah orang tak terlihat. Kini, mereka menjadi ujung tombak harapan bagi banyak orang. Saat fajar menjelang, cahaya pagi menggoda mereka untuk bangkit berdiri. Senjata mereka adalah suara dan keinginan, dan hari itu mereka akan menggunakannya. Ketika Joko dan Siti melangkah maju, berdiri di antara para petani yang bersiap, jantung Joko berdegup kencang. Semua sorotan arah mereka, tetapi satu kalimat mencuat di benaknya. Semakin ia berpikir, semakin ketakutan menyelimuti. Jika keberanian tidak berujung pada kesuksesan, akankah kita cukup kuat untuk menghadapi kenyataan pahit? Momen kebenaran akan segera tiba. Dan ketika langkah pertama diambil, apakah semua harapan itu akan membuahkan hasil atau justru membawa lebih banyak kepedihan? Hati Joko berdegup kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya saat ia dan Siti melangkah lebih dekat menuju tengah lapangan. Dia bisa merasakan tatapan penuh harapan dan keraguan dari petani lain, seolah mereka semua sedang menunggu magis yang akan mengubah hidup mereka. Dari kejauhan, Joko bisa melihat sosok-sosok yang telah familiar, wajah-wajah keriput menyimpan cerita, dan matanya yang memegang harapan. Joko, suara Siti menggugah, menariknya dari lamunan. Apa kita siap? Siap atau tidak, ini saatnya. Jawabnya dengan nada bergetar, kita harus mengingat semua yang kita perjuangkan. Ia menggerakkan tangannya untuk merangkul Siti. Mereka berdua tahu, hari ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang masa depan semua orang di desa ini. Dengan penuh ketegangan, Joko mengangkat suaranya sekali lagi. Teman-teman, hari ini kita menuntut hak kita untuk dihargai, untuk didengar. Siti membalas dengan paduan suara dari kerumunan. Kita akan berdiri bersama, tidak ada lagi penindasan. Namun, di saat yang seharusnya menjadi titik terang, sekelompok orang muncul dari balik pepohonan. Dapat dilihat raut wajah mereka, dan Joko merasakan napasnya tertahan.
Ini dia, kelompok yang menentang mereka. Kemarahan terpancar dari setiap wajah yang terlihat, seolah mereka datang untuk menghalau harapan dan menakut-nakuti semangatnya. Salah seorang dari mereka, seorang pria tua dengan tatapan tajam, maju ke depan. Kalian pikir suara kalian penting? Kalian hanya petani biasa, berani-beraninya melawan yang lebih kuat. Teriaknya, suaranya membelah ketegangan. Joko menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut. Namun, Siti segera maju ke depan, sikapnya penuh tekasan. Kami tidak hanya petani biasa, kami adalah suara desa ini, kami layak dihargai. Kedua belah pihak berhadapan dan atmosfer mulai memanas. Para petani yang mendukung Joko dan Siti terlihat penuh semangat, tapi di sisi lain ada beberapa wajah yang menunjukkan sikap ragu. Joko bisa merasakan perpecahan di dalam hati mereka. Ini bukan hanya tentang mereka, namun juga tentang masa depan yang kini tergantung pada keputusan masing-masing orang. Saat suara beradu argumentasi semakin keras, Joko merasakan kegentingan dalam hati. Kenapa harus ada kebencian di antara mereka? Kenapa harus ada perpecahan saat mereka sama-sama berjuang untuk hidup yang lebih baik? Akhirnya, dia berteriak, "Dengarkan kami, ini bukan hanya tentang hakku atau hak Siti. Ini tentang semua orang yang pernah merasa dirugikan. Kami ingin keadilan." Teriakannya menggema dan terdiam sejenak. Joko melihat ke arah para petani yang mendukungnya, dan mereka tampak semakin percaya diri. Namun, dia juga melihat wajah-wajah di depan yang kaku, seakan ketakutan itu menjalar ke mereka. Sebentuk harapan muncul saat beberapa orang mulai melangkah maju mendekati mereka. "Kami juga merasakan ini, kami ingin melihat perubahan." Sorak-sorai itu mulai merembet dan Joko merasakan kilauan semangat terbangun kembali. Dia mengebaskan tangan, menggenggam harapan yang kini menyeruak dalam jiwa-jiwa petani lain. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Terbangun ketegangan di antara mereka, membuat semangat seperti terisi kembali. Namun, di dalam hati Joko masih ada suara kecil yang meragukan. Apa ini benar-benar jalan yang benar? Apakah semua ini akan berakhir baik? Detak jantungnya semakin cepat saat melihat wajah sang pria tua itu mulai melebur sedikit demi sedikit. Apakah harapan akan mengalahkan ketakutan? Akankah mereka mampu bersatu dalam satu suara? Hari semakin terang, tetapi keraguan tetap membayangi mereka. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dan saat bayangan ketidakpastian semakin mendekat, petani-petani itu akan menentukan nasib mereka. Satu pertanyaan tak terucap menggelayuti pikiran Joko. Apakah saat ini adalah mulai dari semua impian mereka, atau justru akhir dari harapan yang menggelora? Suasana lapangan kian mencekam, dan teriakan-teriakan semakin melambung. Joko mengusap peluh yang membasahi dahinya, berusaha menetralkan rasa panik. Rasa takut dan harapan bergelut dalam dadanya, ibarat arus sungai yang saling berlawanan. Dia melirik Siti, mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Joko bisa merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan, seolah mereka saling berjanji untuk tidak menyerah. Pria tua itu yang masih berdiri kokoh dengan tatapan tajam mulai berbicara lagi. "Kalian tidak akan menang, kalian melawan masa lalu, masa yang membangun desa ini, mencari cara hidup yang berkelanjutan. Jika kalian terus bersikeras, kalian hanya akan kehilangan segalanya." Suaranya penuh nada kemarahan dan keputusasaan, dan Joko merasakan dampaknya menyentuh hati para petani di belakangnya. "Tidak!" teriak Joko, tak mau mundur. "Kami tidak ingin melawan masa lalu. Kami ingin masa depan yang lebih baik. Masa depan untuk anak-anak kami, untuk desa kami." Di balik kerumunan, beberapa orang mulai berbisik, saling bertukar pandangan. Ada ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau saat harapan dan ketakutan saling bersaing untuk mendapatkan tempat di hati mereka. Joko merasa guncangan emosional itu, dan di saat itulah dia mendengar suara merintih dari arah kebun teh di sebelah. Dia berbalik dan menatap, melihat seorang wanita yang tampak terseok-seok. Di antara semak-semak teh, dia terlihat terjebak dalam kesesakan emosi. Jeritan lembutnya membuat Joko merasa tercekik.
"Tolong, tolong!" Kehadiran wanita itu seakan menjadi titik balik. Semua matanya kini tertuju padanya. Rambutnya acak-acakan dan matanya sembab. Joko bisa merasakan kesedihan dalam tatapannya. "Kalian berjuang untuk apa?" tanyanya penuh haru, suara tak lebih dari bisikan. "Untuk apa semua ini jika kita tidak bisa saling memahami?" Joko melangkah maju, mendekati wanita itu. "Kita berjuang untuk hidup yang lebih baik, Bu. Kami ingin agar suara kami didengar. Kami ingin keadilan." Wanita itu menatap Joko dengan air mata yang tak tertahan mengalir di pipinya. "Tapi dengan cara ini, kita hanya akan menambah luka. Kita tidak bisa memiliki keadilan jika kita tidak bersatu." Pernyataan, di antara kebisingan kerumunan, ada suara yang meruntuhkan tembok kebencian yang sudah lama membatasi mereka. Joko mendengar kegundahan dalam suara wanita itu. Dia bukan hanya membicarakan tentang keadilan, tetapi tentang kasih sayang, persatuan, dan harapan. Dengan setiap kata, rasa melankolis itu semakin menghantui mereka semua. Melihat wanita itu, Joko merasakan keberanian kembali menjalar. "Apa yang bisa kita lakukan jika kita ingin melihat harapan ini tumbuh?" tanyanya. Dengan sekejap, Joko menjadi pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya, penuh harapan untuk memiliki pemandu dalam kegelapan. Siti menggerakkan langkahnya, merangkul Joko dari samping. "Kita perlu mendengarkan satu sama lain. Mari kita berhenti melihat perbedaan dan mulai menemukan kesamaan." Genggaman tangannya seolah memberikan kehangatan, memecah belah hati yang sudah terlalu lama tersakiti. Suara wanita itu lagi-lagi membangkitkan semangat. "Demonstrasi ini bisa menjadi yang pertama dan terakhir. Mari kita bersatu, berjuang untuk rakyat kita dengan cara yang lebih baik." Kerumunan mulai berdiskusi, tatapan mereka saling berpindah, dan Joko bisa merasakan ketegangan mulai meluruh. Momen itu menciptakan koneksi, memberikan rasa harapan. Tetapi, bisikan keraguan masih melintang. Apakah semua ini akan berhasil? Joko bertanya dalam hati. Sebuah pertanyaan besar menggema di dalam dirinya. Apakah selama ini mereka hanya membangun tempat yang rapuh, ataukah dengan keinginan satu suara mereka bisa melangkah menuju masa depan yang cerah? Joko melihat Siti yang kini tersenyum, dan di dalam hatinya muncul keyakinan baru. Momen kebenaran pun mulai menjelang, namun deru angin di kebun teh membawa visi gelap yang mengintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah semua yang mereka perjuangkan akan memberikan hasil yang mereka harapkan? Kebisingan mulai mereda, dan kerumunan itu tampak lebih tenang seiring jari-jari harapan merayap ke dalam pikiran mereka. Joko merasakan detak jantungnya melambat, berusaha menyesuaikan langkahnya dengan irama baru yang terbentuk dari kesepakatan yang mulai terjalin. Dia memandang sekeliling, melihat wajah-wajah yang penuh harap, dan gegap gempita yang pernah mendominasi kini berganti menjadi bisikan cermat, seolah mereka sedang mencari cara untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sekali lagi, wanita itu mengeluarkan suaranya, kali ini lebih tegas. "Kita tidak hanya berdebatan tentang tanah, kita sedang berjuang untuk hak kita sebagai manusia, untuk hidup dengan selayaknya." Kalimatnya mengoyak kesunyian, memaksa semua orang merenungkan arti sebenarnya dari perjuangan ini. Joko menggenggam kuat tangan Siti. "Kita perlu merangkul satu sama lain. Mari kita buat pernyataan yang jelas. Kita tidak melawan orang-orang seperti kita. Kita melawan ketidakadilan." Setetes air mata mengalir di pelipisnya. Momen ini, dengan segala kesedihan dan harapan dicampurkan menjadi satu, memberikan kekuatan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, pria tua itu mengalihkan pandangannya, melihat Joko dan Siti. Ada sedikit keraguan di matanya, seolah terjalin benang harapan di antara mereka yang berlawanan. "Kalian menganggap mudah semua ini," katanya pelan. "Tapi yang terjadi di sini adalah lebih dari sekedar sebuah pertarungan. Ini adalah sejarah yang berkaitan langsung dengan warisan kita." Joko tidak bisa menahan diri. "Kami menyadari itu, tapi menolak untuk diam. Kita bisa belajar dari sejarah, tapi kita tidak terikat oleh itu. Kita berhak menciptakan masa depan kita sendiri."
Mata pria tua itu semakin bersinar. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memulai? Mulailah dengan berbicara, Siti menyambung. Bukankah ini waktu yang tepat untuk saling mendengar? Mari kita ungkapkan rasa sakit kita masing-masing dan mencari jalan keluar bersama. Di antara kerumunan, beberapa orang mulai angkat suara. Mereka menceritakan kisah hidup mereka, kesulitan yang mereka alami, peluh yang jatuh di tanah yang mereka cintai, dan harapan yang masih ada, meski jalan terasa berbatu. Setiap cerita menambah kepingan mosaik masa lalu yang kini bertransformasi menjadi harapan masa depan. Joko hanya bisa tertegun mendengar suara-suara itu. Setiap kata seolah membawa kembali kenangan segar ketika mereka masih bersatu di ladang. Dia ingat ketika tetangga-tetangganya menghadapi ancaman sama dan bagaimana semua orang mendukung satu sama lain. Apakah untuk menciptakan masa depan bersama, mereka harus kembali ke akar yang sama? Namun, di tengah ikatan baru ini, Joko merasakan suatu kegelapan yang tak terlihat. Suara di hatinya berbisik meragukan. Bisakah mereka benar-benar bersatu? Mengingat perpecahan yang ada sebelumnya, Joko meragukan kekuatan bersama ini. Dalam keraguan itu, sang wanita di kebun teh kembali bersuara. Ketahuilah, ketika satu jiwa terluka, kita semua akan menderita. Mari kita mulai dari sini, hentikan kepedihan ini dengan cara yang damai. Satu sorak-sorai muncul, mendorong semangat semua. Mereka mulai berkumpul, menciptakan lingkaran. Mata Joko berbinar, mungkin inilah jawaban yang dia cari. Mereka ingin memperbaiki sejarah, bukan mengulangi kesalahan dengan kekerasan. Namun, saat semua orang bersatu, dari kejauhan, di antara pohon-pohon teh, sebuah bayangan besar terlihat mengintai. Joko merasakan kedinginan yang menyuap di sekitar. Bentuk itu semakin mendekat, dan tatapan semua pun beralih ke arah bayangan yang mencuat. Joko menahan napasnya, berdegup kencang. "Apa itu?" bisiknya pada Siti. Wajahnya memperlihatkan sebuah ketegangan yang sama. Apakah ini hanya ilusi semata, ataukah ancaman sesungguhnya sedang mengintai mereka? Ketika semua tampak berharap, kegelapan buram ini justru menjanjikan sebuah kebenaran yang tak terduga. Ketika bayangan itu semakin jelas, Joko berusaha menajamkan pandangannya. Seekor anjing besar muncul dari antara pohon-pohon teh, sahabat setia kelompok petani yang telah lama hilang. Anjing itu berdiri di ujung lingkaran, menggonggong pelan seolah menyampaikan pesan. Suasana mendadak berubah, napas tenang oleh kehadiran yang tidak terduga ini. Siti, yang awalnya terkejut, selanjutnya tersenyum. "Itu hanyalah Timo," katanya, menepuk paha Joko dengan lembut. Timo, anjing yang dikenal dengan kesetiaannya, selalu mampu menenangkan hati orang-orang di sekitar. Tetapi ketika Joko melihat ekspresi di wajah warga lain, dia merasa bahwa kedatangan Timo bukan sekadar pembawa kabar baik. Ada ketegangan yang masih menggantung, menunggu untuk terjawab. Dalam kerumunan, bisikan takjub dan ketakutan saling bercampur. Pria tua itu menunduk, menata kata-katanya di mulutnya. Timo tidak pernah datang tanpa alasan. Biasanya ada sesuatu yang terjadi jika dia datang mencari kita. Suara beratnya menyiratkan bahwa pengalaman pahit telah mengajarinya untuk selalu waspada. "Apa yang seharusnya kita lakukan?" tanya seseorang dengan wajah cemas. Suara keraguan kembali menghantui mereka. Apakah ini tanda buruk? Joko menggenggam tangan Siti lebih erat. "Kita tidak mungkin membiarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Kita harus bersama," katanya, membulatkan tekad. Mungkin Timo tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Timo tertarik dengan keramaian, berlari mendekat ke arah seorang wanita tua yang berdiri di tengah lingkaran. Mungkin dia merasakan ikatan emosional, atau mungkin anjing itu merindukan sosok yang menyentuhnya dengan kasih sayang. Momen itu menyentuh, bahkan bagi yang skeptis sekalipun. Wanita itu membelai kepala Timo lembut. "Anakku," dia berkata tanpa mengalihkan pandangan dari si anjing, "ada yang ingin kau sampaikan padaku." Suaranya bergetar, seolah mengalir dari dasar hati. Narasi itu mampu menghadirkan rasa saling percaya di antara mereka. Setiap orang mulai merasakan gerakan yang aneh, seolah seluruh lingkungan mulai berubah.
Suara daunan yang terhempas angin berbicara tentang kehadiran pihak yang lebih besar. Joko merasa ada sesuatu yang logis namun menyedihkan. Sosok yang mereka lihat tadi mungkin bukan hanya bayangan, melainkan cerminan dari apa yang mereka semua takuti, kehilangan. Jangan biarkan ketakutan itu mendistraksi kita dari tujuan utama, Joko berusaha menegaskan. Kau lihat, kita semua merasa ada yang tidak beres, namun hanya dengan bersatu kita dapat mengatasi itu. Kita butuh keberanian, mungkin Timo tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Timo tertarik dengan keramaian, berlari mendekat ke arah seorang wanita tua yang berdiri di tengah lingkaran. Mungkin dia merasakan ikatan emosional, atau mungkin anjing itu merindukan sosok yang menyentuhnya dengan kasih sayang. Momen itu menyentuh, bahkan bagi yang skeptis sekalipun. Wanita itu membelai kepala Timo lembut. Anakku, dia berkata tanpa mengalihkan pandangan dari si anjing. Ada yang ingin kau sampaikan padaku. Suaranya bergetar, seolah mengalir dari dasar hati. Narasi itu mampu menghadirkan rasa saling percaya di antara mereka. Setiap orang mulai merasakan gerakan yang aneh, seolah seluruh lingkungan mulai berubah. Suara daunan yang terhempas angin berbicara tentang kehadiran pihak yang lebih besar. Joko merasa ada sesuatu yang logis namun menyedihkan. Sosok yang mereka lihat tadi mungkin bukan hanya bayangan, melainkan cerminan dari apa yang mereka semua takuti, kehilangan. Jangan biarkan ketakutan itu mendistraksi kita dari tujuan utama, Joko berusaha menegaskan. Kau lihat, kita semua merasa ada yang tidak beres, namun hanya dengan bersatu kita dapat mengatasi itu. Kita butuh keberanian. Dia pun mengalihkan perhatian pada wajah-wajah di sekelilingnya, mencari kepercayaan di mata mereka. Jika kita tetap bersama, kita bisa melalui apapun. Kita berbagi kekuatan kita kepada satu sama lain. Mata pria tua itu kembali menyala, tanda bahwa harapan. Apa yang kau katakan sangat benar. Mari kita hadapi ini bersama. Kita tidak sendirian, ujarnya menegaskan, diikuti dengungan afirmatif dari kerumunan. Namun saat mereka mulai bersemangat kembali, suara lain menggema dari jarak jauh. Pikirannya melayang, menyadari bahwa kegelapan yang membayangi belum sepenuhnya pergi. Bayangan itu mungkin baru permulaan dari sebuah tantangan yang lebih besar. Joko dapat merasakan getaran di udara, ketegangan tak terdefinisikan. Ada sesuatu yang lebih di balik ini, bisiknya pada Siti saat tatapannya menembus hutan. Ketika semua mengalihkan pandangan ke arah bayangan tersebut, mereka menyadari bahwa ada lebih dari sekedar ancaman fisik, ada jelaga ketidakpastian yang lebih mendalam. Apa yang menyelimuti desa mereka? Mari kita bersama-sama menemukan jawabannya, karena nampak ancaman ini bukanlah hal yang sepele. Siapapun di luar sana, Joko berteriak, apakah kau datang dengan niat baik atau... Keringat dingin mulai menetes, dan saat mereka menunggu jawaban, sebuah suara memecah keheningan, menantang keberanian mereka. Seolah bayangan itu bersiap mengungkap khayalan terburuk yang membayangi harapan yang telah mereka rajut. Semua orang menahan napas, hati mereka berdegup kencang. Suara yang muncul itu melengking, namun terasa samar, seolah datang dari luar zaman. Aku datang untuk memberitahu, suara itu seakan merambat melalui dedaunan, mengisi ruang tegang di antara mereka. Timo yang berada di tengah kerumunan seolah merasakan ketegangan ini. Dia mulai menggonggong lagi, tapi kali ini gonggongannya terdengar penuh arti. Semua mata mengikuti anjing itu, menanti sosok yang akan muncul dari bayangan. Siti menggenggam tangan Joko lebih erat, tatapannya penuh kecemasan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tanyanya, suaranya bergetar. Joko berusaha untuk memberi semangat, meski hatinya sendiri terasa berat. Kita hadapi ini bersama. Ingat, kita tidak sendirian. Akhirnya, bayangan itu mulai membentuk sosok. Perlahan tetapi pasti, seorang wanita muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya lemah namun teguh. Dia mengenakan pakaian sederhana yang penuh bercak tanah, seakan baru saja keluar dari ladang. Ini adalah wanita yang telah lama mereka rindukan, Rasna, petani teh yang sering berbagi cerita dan tawa di tengah kebun. Rasna, teriakan sapa menggema, namun suasana masih terasa menyelimuti. Pertanyaan berhamburan di benak mereka. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia datang dalam keadaan terdegung? Maaf, aku datang terlambat. Suara Rasna begitu lirih, namun di dalamnya tersimpan sebuah kedalaman emosi.
Dia menatap warga satu persatu, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Setiap kata yang diucapkannya menjadikan hati mereka terasa semakin berat. Mereka, Rasna berhenti sejenak, menelan ludah. Mereka mengalami kesulitan di ladang sebelah. Kita harus membantu mereka. Ada kerinduan dan rasa kepedihan dalam suaranya. Dia adalah jembatan antara desa mereka dan tantangan yang lebih besar. Seorang pria muda dalam kerumunan maju ke depan. Kita tidak punya cukup tenaga, Rasna. Malam ini akan datang hujan besar. Kita harus bersiap. Tidak, kita mungkin bisa menyelamatkan kebun mereka. Rasna mendesak, kepalanya dipenuhi dengan bayangan sulit. Kita bisa melakukan lebih banyak dari yang kita sangka, asal kita bersatu. Mendengar kata-katanya, kembali kepada mereka semangat yang pernah muncul. Ingatan akan kekuatan bersama, saling membantu, seakan bangkit dari kedalaman hati warga. Joko merasakan energi itu mengalir. Memang, mereka adalah satu komunitas yang tidak bisa dipisahkan oleh ketakutan. Namun, pikirannya masih dikuasai oleh bayangan dari jauh, sosok misterius yang tampak menghadang lebih besar dari sekedar hujan. Joko menatap Rasna, begitu berani dan penuh keyakinan. Lantas dia bertanya, "Tapi, apa yang sesungguhnya kau lihat? Apa yang terjadi di ladang sebelah?" Rasna menggigit bibirnya, menegakkan kepala seolah tak ingin terlihat lemah. "Aku melihat tanda-tanda, tanda yang tidak baik." Suaranya bergetar, membawa nuansa duka ke dalam kerumunan. Bayangan yang tidak hanya berbentuk fisik, ada sesuatu yang lebih gelap mengintai. Semua terdiam, pandangan mereka saling berpindah, merasa bahwa kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang tak terlihat. Tetapi Joko tak ingin menyerah. "Mari kita lakukan hal pertama, kita bersatu dan bantu sesama. Mungkin saat kita bersama, kekuatan kita bisa mengatasi ketakutan ini." Kembali Timo mendekat kepada Rasna, seakan tahu bahwa wanita ini butuh dukungan. Rasna membelai kepala anjing itu, dan dalam sekejap, seolah ada kekuatan yang menyentuh hatinya. "Bersama, kita bisa mengubah segala sesuatu," imbuhnya percaya. Tapi, apakah keyakinan mereka cukup? Satu hal menarik perhatian Joko, ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka, sebuah gelombang kehadiran misterius yang meresap dalam udara. Dia merasa, inilah awal dari perjalanan yang penuh resiko. Jika kita ingin mengatasi bayangan ini, kita harus bersiap untuk sesuatu yang lebih. Momen kebenaran telah tiba, bisiknya pada Siti saat detak jantungnya berdegup kencang, bersiap menghadapi setiap tantangan yang akan mereka hadapi bersama. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Joko dan Siti berdiri di tengah kerumunan petani yang semakin membesar. Suasana di lapangan terbuka terasa tegang. Semua orang menanti jawaban dari kekhawatiran yang tersimpan. Siti merasakan tekanan di dadanya saat pandangannya melingkari wajah-wajah di sekelilingnya. Begitu banyak harapan dan ketakutan bersatu dalam satu suara. Ketika Joko menatap mereka, jantungnya berdegup kencang. Ini saatnya berjuang, bukan hanya untuk Siti, tetapi untuk komunitas mereka. Teman-teman, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk menceritakan kesedihan kita. Kita di sini untuk bersatu dan berjuang demi keadilan. Sorakan membahana. Kesatuan mulai terasa. Namun, di tengah semangat yang membara, ada suara-suara skeptis yang masih meragukan visi ini. "Mungkin kita hanya akan membuat keadaan semakin buruk," teriak salah satu lelaki tua. Suaranya penuh ketidakpastian. Joko menatap lelaki itu, tidak bisa membiarkannya menyebarkan kegalauan. Tidak, ketidakadilan sudah terlalu lama terjadi. Ini tentang hak kita untuk dihargai. Kita tidak bisa membiarkan stigma ini memperbudak kita. Siti menggenggam tangan Joko lebih erat, merasakan ketegangan meningkat. Kita tidak menyerah, kita harus bergerak jadi harapan untuk orang lain. Namun, saat harapan menggelora, bayangan tadi, rahasia gelap yang mengawasi mereka, kembali mengintimidasi dengan kehadirannya. Dikepung oleh rasa semakin waspada, Joko berkumpul bersama Siti, Rasna, dan para petani. "Kita harus menghadapi apapun yang datang. Kita bisa lebih kuat jika kita bersatu," katanya.
Ketika suara harapan mulai menembus keraguan, suara badai menggelegar mendekat. Petani-petani mulai menyusun rencana. Kita harus berkomunikasi dan bertindak cepat. Jika hujan datang, kita harus bersiap, teriak Rasna. Suaranya bergetar namun penuh semangat. Siti menambahkan, dan kita juga harus menjaga satu sama lain. Jangan sampai arah perjuangan kita terhapus oleh ketakutan. Satu persatu, petani mulai mengangguk, mulai memahami bahwa perilaku saling melindungi adalah kunci menghadapi tantangan. Perubahan di wajah-wajah mereka mulai terlihat. Suara bisik-bisik mulai membesar menjadi semangat kolektif. Gelombang ketegangan perlahan-lahan sirna ketika mereka mulai duduk bersama, merencanakan tindakan. Joko merasakan getaran kuat di antara mereka. Semangat kolektif berputar bagaikan cahaya yang mempertemukan hati. Namun, dari lembah terdengar suara guntur, menambah ketegangan. Teman-teman, kita memiliki waktu sedikit sebelum badai datang. Rasna memperingatkan, kita harus bersatu sekarang atau tidak sama sekali. Mereka bergegas mengumpulkan bahan dan tenaga, menggali sumber daya, menyiapkan persiapan secepat mungkin. Joko mengarahkan setiap gerakan, memastikan agar semua berpartisipasi. Momen itu seolah memberi sinyal keakraban yang sulit diungkapkan. Namun, jiwa ketakutan masih menggantung, mengingatkan Joko akan pertanyaan yang ia simpan dalam diri. Apakah semua ini akan cukup? Sekuat apa mereka untuk menghadapi badai yang lebih besar? Tapi, melihat wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya, Joko berusaha menepis keraguannya. Kita harus percaya, bersama kita bisa menciptakan masa depan lebih baik. Mari kita raih keadilan, bukankah itu yang kita semua inginkan? Dengan setiap seruan, harapan itu menjalar. Mereka membersihkan tanah, hadirkan semangat, dan Jakarta merasakan jiwa-jiwa yang bersatu pada satu tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Suara Siti mengalun, menggugah semangat di saat-saat kritis ini. Hujan mulai turun, derai airnya memercik membawa kesegaran dan ketegangan. Namun itu bukan akhir, justru permulaan baru dalam struggle-nya keseimbangan. Mereka sudah siap menghadapi semua yang datang, berani melangkah bersama. Momen itu memberikan kekuatan. Joko dan Siti memandang satu sama lain, keyakinan terbayang jelas di mata mereka. Apapun yang akan datang, mereka tidak akan sendiri. Akhirnya, saat mereka membentuk lingkaran besar di tengah hujan yang mencurahkan airnya, Joko memandang keluar. Suasana berubah dari murung menjadi penuh harapan. Ini adalah perjuangan kita, teriaknya. Mereka bersatu, menantang kesengsaraan dan mendobrak segala ketakutan. Dunia mereka mungkin tak akan sama, namun setiap tetes keringat, harapan, dan kebersamaan itu menyatu tak terpisahkan. Momen harapan bersama, momen inilah yang akan diingat selamanya. Joko tahu kemandirian mereka tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keberanian mereka untuk bertahan dan mengambil langkah maju. Semua mata tertuju pada mereka. Awal dan akhir tetap menyatu dalam satu makna. Harapan tidak akan pernah sirna jika dihidupi bersama. Jadi, sekarang saatnya untuk tindakan. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Jika kalian ingin berbagi semangat harapan ini, beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.